nelayan hilang terbawa arus. Sejumlah bantaran sungai di Kota Ambon tercemar sampah. Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan Maluku. Perahu jenis longboat yang ditumpangi dua nelayan asal Desa Lala, Namlea, Kabupaten Buru, terbalik di sekitar perairan Namlea. Kedua nelayan itu hendak mencari ikan, namun di pertengahan jalan perahu mereka terbalik. Satu nelayan ditemukan selamat, sementara satu lagi hilang terbawa arus. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Korban hilang atas nama Arman hingga kini masih dalam pencarian tim SAR bersama keluarga korban dan masyarakat setempat. Pelaksanaan operasi SAR gabungan dibagi dalam dua regu. Regu pertama pencarian dilakukan dengan menggunakan rubberboard dan perahu nelayan di titik koordinat yang telah ditentukan. Sementara regu kedua dilakukan dengan menyisir bibir pantai. Hingga operasi SAR hari kedua, korban masih belum ditemukan. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Terungkapnya kasus perdagangan anak di bawah umur atau human trafficking di Kota Ambon setelah pihak keluarga salah satu korban melaporkan ke aparat kepolisian. Mucikari yang diduga menjual 2 ABG yang masih di bawah umur itu biasa dipanggil Ocha. Ocha diduga menjual 2 ABG itu kepada lelaki hidung belang. Salah satu lelaki hidung belang itu adalah oknum anggota TNI. 2 laporan dilayangkan pihak keluarga korban. Laporan mucikari dilayangkan ke aparat Polres Ambon, sedangkan oknum TNI dilaporkan ke Pomdam 16 Patimura. Kasubag Humas Polres Ambon Ibda Julkisno Kaisupi saat diwawancarai via chatting WhatsApp menjelaskan, saat ini kasusnya telah ditindaklanjuti pihak penyidik Reskrim Polres Ambon. Penyidik sementara memeriksa beberapa saksi dan tim Buser sementara melakukan pengejaran terhadap mucikari bernama Ocha tersebut. Kapendam 16 Patimura, Kolonel Armet S. Sihaloho yang dihubungi melalui selulernya mengatakan, laporan pihak keluarga telah diterima Pomdam 16 Patimura. Pihak Pomdam sendiri akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI yang dilaporkan tersebut. Namun sejak kasus ini mencuat, oknum TNI berinisial Sersan 2 HE tersebut disersi atau lari tugas. Padahal sebelumnya yang bersangkutan mengajukan izin pulang kampung dan seharusnya sudah kembali bertugas. Namun hingga kini yang bersangkutan belum muncul. Pihak Pomdam 16 Patimura masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Pihak Pomdam sudah langsung bertindak, sudah diperiksa orang tuanya, termasuk ya korbannya dan saksi-saksinya. Nah, memang sampai dengan saat ini kita belum bisa menyimpulkan ini. Nah, kenapa saya bilang tidak bisa menyimpulkan? Karena ada 2 yang utama harus diperiksa, belum bisa kita mintai keterangan. Salah satunya, yang pertama adalah si anggota kita. Anggota kita ini benar, dia anggota Denhubrem, memang dia anggota Hubdam BPD Korem di Hubrem. Nah, dia sampai sekarang, kemarin itu dia izin tidak kembali pada saat hari Rabu, jadi lagi dalam pencarian. Kita sudah berupaya dan tracking, semua sudah di tracking. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemerintah Kota Ambon pada setiap kesempatan terus menyuarakan tentang lingkungan yang sehat. Namun seruan pemerintah kota tersebut selalu diabaikan warga masyarakat Kota Ambon, terutama bagi warga yang mendiami daerah bantaran kali. Akibat dari kurangnya kesadaran warga tersebut, sejumlah bantaran kali di Kota Ambon tercemar limbah plastik maupun rumah tangga. Pemandangan seperti ini hampir dijumpai saat musim kemarau maupun musim hujan. Selokan atau gorong-gorong yang menjadi saluran air akhirnya tersumbat oleh timbunan sampah dan menimbulkan bau yang menyengat. Sebagian warga yang menghuni kawasan bantaran kali mengaku, sampah-sampah yang ada di bantaran kali bukan berasal dari lingkungan mereka, namun dibawa oleh aliran sungai dari daerah lain. Pemerintah kota berharap kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat hendaknya didukung untuk menciptakan Ambon yang bersih, nyaman, dan indah. Abu Sabawa, Caktamaela melaporkan.
Awal pekan lalu melalui akun Facebook atas nama Nyong Teterisa heboh karena mempublish hinaan kepada Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail terkait dengan rencana pemindahan ibu kota Provinsi Maluku ke Makariki. Atas cuitannya di media sosial itu, Nyong Teterisa diamankan aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena yang bersangkutan diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah diamankan, pemilik akun Facebook dengan nama Yopi Teterisa ditahan di rumah tahanan Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Perbuatan yang bersangkutan oleh Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail dimaafkan. Pemberian maaf itu dilakukan dalam jamuan makan malam yang dihadiri pelaku dan keluarganya, disaksikan puluhan wartawan media elektronik, cetak dan online. Dalam keterangan persnya, Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail menyatakan dirinya memberikan maaf kepada Yopi Teterisa yang telah menghinanya. Dijelaskan bila dirinya tidak memberi maaf, pelaku dapat diproses secara hukum karena melanggar UU ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Gak usah kirim surat pemberitahuan penyidikan. Pokoknya itu bukan masalah. Karena ini delik aduan murni, tindak pidana. Ya, udah, jangan diulangi itu. Sama-sama pun jangan kamu ulangi. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini kamu ke depan lebih baik. Kamu lebih hati-hati, lebih segala macam. Sebagai orang manusia biasa, saya memaafkan itu. Ya. Saya minta maaf sama kamu. Saya minta maaf juga sama ibu. Anak ibu kita ditahan sama Kapolres 2 hari. Pak Murad, saya dari Nyong Teterisa meminta maaf atas menjalankan saya dalam memposisikan status. Ya Pak, minta maaf. Saudara semua jangan tiru beta pun perbuatan di media sosial seperti kemarin. Itu saja. Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku Darul Kutni Tohepali menyambut baik permohonan maaf Gubernur terpilih kepada pelaku yang telah menghinanya melalui media sosial. Diungkapkan ke depan pihaknya mengharapkan agar masyarakat hati-hati dalam memberikan komentar melalui media sosial, apalagi menyebar berita bohong atau hoaks. Marilah kita menghindar berita-berita hoax, berita-berita yang memancing kemarahan masyarakat. Jadi kita harus benar-benar berbicara itu secara fakta. Jangan membuat berita-berita yang memancing masyarakat menjadi emosional. Karena ini juga kalau ketahuan berita-berita hoax itu sampai ketahuan ada naik di media massa, itu bisa dituntut dengan Undang-Undang IT. Dirinya berharap agar menjelang pemilu 17 April 2019 masyarakat menghindari berita bohong atau hoaks melalui media sosial. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Yang paling pertama, visi kita Maluku yang lebih baik. Praktisi hukum Sudeson Tandra mengapresiasi tindakan Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail yang memberi maaf kepada Nyong Teterisa, pemuda pemilik akun Facebook yang menghinanya melalui media sosial. Sebagaimana diketahui, status Facebook Nyong Teterisa awal pekan lalu menghina Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail. Akibat perbuatannya tersebut, pemilik akun Facebook Nyong Teterisa dengan nama Yopi Teterisa diamankan aparat polisi. Praktisi hukum Sudeson Tandra menilai Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail mengerti hukum sehingga memberikan maaf kepada pelaku. Pemberian maaf itu terjadi karena adanya kesepakatan bersama di antara pihak yang berselisih sehingga terjadi penegakan keadilan tertinggi. Sudeson Tandra mengakui langkah yang ditempuh Gubernur terpilih Provinsi Maluku Murad Ismail adalah penegakan keadilan tertinggi. Ada yang namanya teori ya, mens rea sama actus reus. Apa tuh mens rea? Sikap batin seseorang. Kalau Pak Gubernur terpilih memaafkan, maka saya akan cemburu. Karena beliau tahu, beliau seorang penegak hukum juga.
beliau tahu bahwa mens reanya, sikap batin dari ketua punya saudara ini, kemungkinan dia tidak sengaja, maka dimaafkan. Kan begitu kan? Itu yang beta tahu. Dan beta angkat jempol. Kalau ketorang itu sebenarnya bisa menyelesaikan itu secara baik-baik, kenapa harus dibawa ke ranah ya? Kalau ada seorang yang bernama Jeremy Bentham mengatakan keadilan tertinggi adalah apa? Kesepakatan di antara kedua belah pihak. Itu keadilan tertinggi. Jadi gubernur terpilih telah menegakkan keadilan paling tertinggi dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan memaafkan yang bersangkutan. Itu keadilan tertinggi. Sudetson Tandra berharap bila dapat dilakukan kesepakatan untuk apa suatu perkara dibawa ke ranah hukum, karena dengan kesepakatan pihak yang berselisih telah menegakkan keadilan tertinggi. Boy Nahrum, John Ralahalu melaporkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap sortir dan pelipatan surat suara di 11 kabupaten kota di Maluku, Bawaslu menemukan ada kurang lebih 316.785 surat suara yang rusak. Temuan tersebut sudah disampaikan Bawaslu kepada KPUD Maluku untuk ditindaklanjuti ke KPU Pusat. Atas temuan tersebut, Komisi A DPRD Maluku mendesak kepada KPUD Maluku dan KPU Republik Indonesia untuk segera melakukan pergantian surat suara yang rusak tersebut. Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Konstantius, mengatakan, sebagai mitra dari Bawaslu dan KPUD, Komisi A punya kepentingan untuk menjaga kualitas demokrasi di Maluku. Untuk itu KPUD diingatkan untuk segera menindaklanjuti temuan Bawaslu dengan meminta pergantian surat suara yang baru dari KPU Pusat. Oleh sebab itu pernyataan-pernyataan apapun, konsekuensi dari surat suara rusak atau ditemukan sortiran surat suara itu ada bermasalah, maka sudah tentu KPU RI bertanggung jawab. Karena ini adalah sebuah proses demokrasi yang akan terjadi 5 tahun sekali. Sebagai warga negara Indonesia yang ada di Maluku punya hak untuk menentukan pilihan kepada siapa saja, baik apakah calon presiden maupun DPD, DPR RI, kabupaten, DPRD kabupaten maupun DPD provinsi. Saya harap sebagai lembaga, sebagai DPRD yang bermitra dengan Bawaslu dan KPU, ini segera disikapi sebelum hari pencoblosan. Apapun konsekuensi, apapun kendalanya, kita minta atas nama rakyat Maluku. Kami minta untuk segera diselesaikan. 300.000 suara ini kalau rusak sudah tentu sangat berpengaruh dengan partisipasi pemilih Maluku yang kurang lebih hampir rata-rata selama ini. Kurang lebih 700 sampai 800 yang menjadi partisipasi pemilih. Berdasarkan data Bawaslu Maluku, dari jumlah surat suara yang rusak tersebut, Kabupaten Seram bagian Barat menduduki peringkat terbanyak surat suara yang rusak, yakni sebesar 115.974 surat suara, disusul Buru 69.675 surat suara, Maluku Barat Daya 49.983 surat suara. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Kerusakan surat suara di 10 kabupaten kota di Maluku itu mencapai 316.785 lembar surat suara. Ketua KPU Maluku Samsul Rifan Kubangun menuturkan kerusakan surat suara pemilu 2019 terbanyak di Kabupaten Seram bagian Barat dan Maluku Barat Daya. Pihaknya telah menindaklanjutinya untuk diganti sebelum pelaksanaan pemilihan serentak 17 April nanti. Kalau surat suara yang sudah kita koordinasikan kemarin terkonfirmasi dalam proses produksi karena sudah kita laporkan sejak awal, dan nanti kita akan mendapatkan informasi kira-kira setelah produksi nanti dikirimkan ke teman-teman KPU Kabupaten Kota. Karena jumlah yang kita ini di Provinsi Maluku alhamdulillah tercukupi dengan surat suara yang tadinya misalnya di Seram bagian Barat, di Maluku Barat Daya, yang jumlah jenis surat suara untuk DPRD provinsi yang mereka melakukan proses sortir dan lipat itu
ada kerusakan yang besar, tapi sudah melakukan sortir ulang berdasarkan surat kami terkait dengan 488 tadi itu. Kerusakan surat suara umumnya karena terkena percikan tinta, buramnya kertas, terpotong dan sobek. Bawaslu Maluku juga akan mengawasi kembali hasil pencetakan ulang surat suara yang rusak itu. Kami juga sedang mengawasi rekomendasi Bawaslu soal pencetakan surat-suara ulang itu. Kami sedang, dan tadi saya sudah konfirmasi sementara dicetak, kami harus memastikan bahwa itu nanti sampai tepat waktu, tepat sasaran sebelum terlambat. Pergantian ratusan ribu surat suara yang rusak direncanakan tiba di Ambon dalam waktu dekat ini. Devi bin Umar dan Lamorunga melaporkan. ...5.227 petugas pengawas TPS itu telah diberikan peningkatan kapasitas oleh Bawaslu Maluku beberapa bulan lalu. Pengawas TPS adalah instrumental dalam sejarah pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. Diharapkan kehadiran para petugas pengawas TPS ini bisa berkontribusi pada penegakan keadilan pemilu 2019 sekaligus menciptakan pemilu yang berintegritas. Bawaslu sudah siap untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu tahun 2019 di Provinsi Maluku. Dari sisi kesiapan jajaran, kami memiliki 33 anggota Bawaslu di 11 kabupaten. Kami memiliki 354 anggota Panwascam di 118 kecamatan di seluruh Provinsi Maluku. Kami juga sudah memiliki 1.231 pengawas desa yang tersebar di 1.231 desa kelurahan di seluruh Provinsi Maluku. Dan yang terakhir, kami telah melantik dan memberikan peningkatan kapasitas kepada 5.527 pengawas TPS yang nantinya akan mengawasi 5.527 TPS di seluruh Provinsi Maluku. Penuturan anggota Bawaslu Maluku Subair Abdullah itu disampaikan pada kegiatan Pemilu RAN 2019 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Sabtu kemarin. Devi bin Umar dan Lamarunga melaporkan. Dalam rangka meningkatkan pengawasan pemilihan umum 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur mengajak warga berpartisipasi melakukan pengawasan pada hari pungut hitung suara tanggal 17 April mendatang. Sebagai salah satu langkah meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu Seram Bagian Timur melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Minggu siang dengan melibatkan para kepala desa dan mahasiswa serta pemuda di Kota Bula. Ketua Bawaslu Seram Bagian Timur Rosna Sehwaki mengatakan pelatihan pengawasan partisipatif tersebut guna memberikan pembekalan tentang tata cara pungut hitung serta sejumlah hal teknis lainnya. Dengannya dapat membantu petugas tempat pemungutan suara atau PTPS dalam mengawasi pelaksanaan pungut hitung nanti. Fokus pada pungutan hitung, sehingga tujuan dan maksud kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di pagi hari ini yang merupakan bagian yang tak terlepas pisahkan dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk nanti membantu Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi sehingga tujuan kita untuk menciptakan demokrasi yang jujur, yang adil, yang berintegritas dapat kita wujudkan melalui forum-forum yang akan kami yang akan nanti kami paparkan. Saat menyampaikan materi, Rosna Sehwaki menjelaskan tentang sejumlah hal dan mekanisme pungut hitung pemilu 2019. Sehwaki mengatakan dalam melakukan partisipatif, warga dapat menyampaikan setiap indikasi pelanggaran saat pungut hitung kepada petugas pengawasan di tingkat TPS. Dengannya dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Rosna Sehwaki mengatakan dibutuhkan pengawasan yang ekstra sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lebih baik dan berkualitas. Dari Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansyur Boynau melaporkan.
Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 akan berlangsung 17 April nanti. Untuk menyukseskannya, pelaksana tugas harian Gubernur Maluku Hamid bin Tahir mengajak masyarakat Maluku untuk melangkah bersama, satu tujuan menciptakan pemilu yang damai di daerah ini. Suksesnya pemilu 2019 adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pihak penyelenggara, aparat keamanan maupun masyarakat. Insya Allah pemilu kita akan berjalan lancar dan sukses karena kita masyarakat Maluku, pemerintah daerah masyarakat Maluku sudah berpengalaman dari pemilu-pemilu tahun kemarin, bahkan yang pemilu kada kemarin juga kita termasuk sukses, dan insya Allah pemilu kali ini juga kita akan sukses. Hari ini Minggu, suasana pagi, kemudian kita dirahmati tokoh agama Pak Imam Al-Mukarram, Al-Ustaz Al-Mukarram, Pak Fikri juga Ustaz ada hadir di sini memberikan penyejukan siraman rohani walaupun dalam bentuk doa, tapi ungkapan-ungkapan beliau itu mengharukan kita untuk marilah bersama-sama mengiyakan dan mensukseskan pemilu tahun 2019 ini, dan keterwakilan dari Forum Kempida hadir di sini juga menunjukkan bahwa memberikan suatu dorongan dan dukungan yang kuat terhadap lancar dan suksesnya pemilu pada tahun 2019 nanti. Pelaksana tugas harian Gubernur Maluku Hamid bin Tahir juga berharap pihak KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku untuk belajar dari pengalaman pilkada-pilkada yang telah dilaksanakan di Maluku. Mengingat pelaksanaan pilkada-pilkada yang lalu, baik itu masalah distribusi logistik, data pemilih, maupun ujaran-ujaran kebencian dan hoaks. Sebagai penyelenggara yang independen, KPU dan Bawaslu harus tetap mandiri dan tidak terintervensi dari pihak manapun. Devi bin Umar dan Lamorunga melaporkan. Badan Pemenangan Nasional BPN Capres Prabowo Subianto Cawapres Sandiaga Uno menghimbau pendukungnya agar tidak golput dalam Pilpres 17 April 2019. Himbauan itu merupakan upaya yang dilakukan BPN agar pasangan Capres-Cawapres yang diusung tidak kehilangan suara, karena satu suara dalam perhelatan demokrasi sangat berarti. Penegasan itu disampaikan anggota BPN yang juga anggota DPR RI fraksi Gerindra, Taslim Aziz, dalam silaturahminya dengan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 di Ambon. Taslim Aziz menyampaikan bagi pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno haram untuk tidak memilih dalam pemilu 17 April 2019. Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada seluruh pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, apapun partainya, dari relawan manapun, untuk menggunakan hak politiknya pada pemilu mendatang. Dan semua akan bergerak bersama-sama, semua akan mengepung TPS, semua akan menggerakkan masyarakat Maluku untuk menuju berbondong-bondong ke TPS, dan khusus untuk pendukung Prabowo Sandi, kita menghindari yang namanya golput. Jadi kita harus tetap solid agar seluruh pendukung Prabowo Sandi akan berbondong-bondong menuju ke TPS. Taslim Aziz menyampaikan dalam koalisi partai politik yang mengusung maupun mendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 diwajibkan untuk mensosialisasikan tata cara mencoblos di TPS dan diharuskan memberi pemahaman kepada pendukung untuk mencoblos Capres Prabowo Subianto Cawapres Sandiaga Uno. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Dalam roadshow-nya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Maluku Murad Ismail didampingi Dewan Pengarah Set Sauburua dan Ketua Tim Relawan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Maluku Sam Latukonsina. Di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rombongan Ketua TKD Maluku disambut Bupati Petrus Fatlolon, Forkopimda setempat dan pimpinan parpol, pengusung dan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 01. Ketua TKD Maluku Murad Ismail selama berada di Saumlaki melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol pendukung dan pengusung Capres Joko Widodo Cawapres Ma'ruf Amin yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Murad Ismail menegaskan, dalam Pilpres mendatang pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin harus menang dan kontribusi masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus signifikan. Dirinya berharap tim pemenangan dapat mensosialisasikan Capres-Cawapres nomor urut 01 kepada masyarakat yang ada agar kemenangan untuk Joko Widodo Ma'ruf Amin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diraih di atas angka 70 hingga 75%. Sementara Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Patlolon yang juga Ketua TKD setempat menyampaikan optimismenya pasangan Capres Joko Widodo Cawapres Ma'ruf Amin dapat meraih kemenangan pada Pilpres 17 April 2019 di angka 70 hingga 75%. Optimisme yang diungkapkan Petrus Patlolon itu sangat beralasan karena dirinya selaku Ketua TKD juga adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tim pemenangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kompak. Partai-partai koalisi pengusung Jokowi Amin kita kompak, kita bersatu. Target kita untuk memenangkan Jokowi Amin nomor urut 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 70% minimum kita harus menang. Selama di Somlaki, Murad Ismail dan rombongan juga melakukan pertemuan dengan Forkopimda setempat untuk mengecek sejauh mana persiapan menghadapi pemilu 17 April 2019. Boy Nahrum Edwin Opir melaporkan. Festival Teluk Jailolo yang bertema Pesona Budaya Kepulauan Rempah resmi di-launching di Landmark Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu malam. Sejumlah atraksi tari-tarian musik tradisional dipentaskan sebagai tanda memeriahkan Festival Teluk Jailolo yang akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 29 Juni 2019. Turut hadir sejumlah pejabat seperti Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Sultan Jailolo, dan Bupati Kabupaten Halmahera Barat, serta beberapa pejabat lain. Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bupati Halmahera Barat, Dani Misi, karena sukses melaksanakan launching festival di Ternate yang merupakan pintu masuk wisatawan. Sekaligus ini merupakan langkah baik untuk menyatukan 3 kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Jailolo. Ini adalah sebuah program kerjasama segitiga emas yang dicanangkan 3 pemerintah. Bupati Kabupaten Halmahera Barat Dani Misi menuturkan, program kerjasama pengembangan pariwisata melalui program segitiga emas tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan di sektor pariwisata di 3 daerah khususnya. Festival Teluk Jailolo banyak memiliki rangkaian acara, diantaranya ritual Sigovi Ngolo yang merupakan upacara bersih laut dan tabu, menampilkan 7 suku asli di desa Idamdehe Gamsungi, menyuguhkan kuliner dan berbagai tampilan menarik lainnya. Bupati berharap Festival Teluk Jailolo mampu meningkatkan minat pengunjung wisata guna membangkitkan pariwisata di Maluku Utara yang akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan daerah. Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Musabakoh Tilawatil Quran ke-9 tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2019 resmi dibuka Bupati Abdul Mukti Keliobas pada Sabtu malam. Ratusan peserta dari berbagai kecamatan berlomba untuk meraih juara pada MTQ kali ini. Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas mengatakan makna MTQ tidak sekedar diukur dari meriah tidaknya setiap mata acara, tetapi lebih dari itu MTQ menjadi salah satu momentum untuk membumikan Al-Quran di daerah ini, agar lebih dipahami dan dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Keliobas menegaskan umat Islam di daerah ini harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup yang hakiki. Selain itu, Keliobas mengatakan pelaksanaan MTQ juga merupakan salah satu momentum untuk mengukur hasil kegiatan pembelajaran Al-Quran yang berlangsung di masyarakat yang tersebar di bumi Itawotu Nusa ini. Kegiatan MTQ ini, prestasi adalah utama, namun yang lebih utama lagi adalah syiar dan dakwah tentang bagaimana MTQ harus mampu memumilkan Al-Quran sehingga lebih dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai nafas kita,
sebagai pegangan hidup kita yang hakiki dan sebagai kepribadian kita. Keliobas menghimbau masyarakat di daerah ini terus menanamkan pendidikan mental secara dini kepada generasi muda agar kelak mereka tumbuh dan berkembang menjadi insan mulia dan berwawasan kebangsaan serta mempunyai kemampuan iman dan takwa agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansyur Boynau melaporkan. Dalam pembangunan gedung Gereja Eden yang ditahbiskan, warga jemaat GPM Eden Kudamati terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPM Eden Kudamati Pendeta Nyonya F. Lailosa. Dijelaskan, dalam 6 tahun pembangunan gedung Gereja Eden, pihaknya tidak sendiri, tetapi senantiasa didukung oleh warga jemaat berkat perlindungan Tuhan. Pendeta Nyonya F. Lailosa menyampaikan menjadi kebanggaan dan syukur pihaknya bila ke depan umat tetap datang dan terinspirasi mencari Tuhan untuk bersekutu bersama. Hal ini karena persekutuan dengan Tuhan merupakan kekuatan bersama bagi umat untuk beradaptasi dan melakukan ibadah sosial, baik bersama internal yang ada di jemaat, tetapi juga antar umat beragama yang ada. Ya, jadi keberhasilan pembangunan yang tadi saya bilang bukan hanya tergantung pada panitia dan majelis jemaat, tapi dukungan yang terbesar justru dari umat. Baik itu dukungan material, anggaran, tetapi juga tenaga dan waktu yang luar biasa yang mereka curahkan hanya untuk pembangunan gedung Gereja Eden ini. Gedung Gereja Eden Jemaat GPM Eden Kudamati yang representatif terdiri atas 3 lantai dibangun di atas tanah seluas 540 meter persegi dalam waktu 6 tahun. Gedung Gereja Eden juga dilengkapi dengan 1 gedung serbaguna, kantor jemaat yang telah diserahkan ke pimpinan GPM sebagai aset Gereja Protestan Maluku. Selain itu, gedung Gereja Eden juga dilengkapi dengan beberapa ruang subkomisi, ruang sekretariat Angkatan Muda Cabang, dan sekretariat panitia hari-hari besar gerejawi. Kehadiran gedung Gereja Eden dengan sejumlah fasilitas pendukungnya diharapkan dapat menginspirasi umat beribadah dengan khusyuk untuk membangun relasi dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera dalam siara di dunia sehingga umat makin maju, berkembang dan selaras. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pentahbisan gedung Gereja Eden Jemaat Eden Kudamati dilakukan dengan prosesi ritual. Prosesi itu berlangsung hikmat dengan ritual yang dibawakan oleh jemaat yang ada. Gedung Gereja Eden Jemaat GPM Eden Kudamati yang ditahbiskan Ketua Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa dibangun di atas tanah seluas 540 meter persegi dan dapat menampung 500 jemaat. Ketua Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa dalam arahannya pada pentahbisan gedung Gereja Eden menyampaikan keberadaan gereja jangan dilihat dari segi fisiknya saja, akan tetapi kehadirannya harus dimaknai sebagai tempat peribadatan yang difungsikan untuk membantu pemerintah dalam membahas persoalan-persoalan yang menyadarkan masyarakat dalam keimanan. Rencana pembangunan gedung gereja Jemaat Eden Kudamati sebagai gedung Gereja Eden sehubungan dengan pelembagaan jemaat pada tanggal 12 Februari 2012. Pekerjaan peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Eden yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2013 oleh Gubernur Maluku Bapak Karel Albert Ralhal, Ketua MPH Sinode GPM Bapak John Rulesin, dan Wali Kota Ambon Bapak Richard Ronapesi Serjanau. Panitia bersama majelis dan seluruh jemaat dengan keyakinan dan iman serta penghargaan yang tinggi kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan Roh Kudus yang menuntun sehingga pembangunan gedung Gereja Eden secara fisik dapat terselesaikan. Pendeta AJS Werinusa berharap
melalui pentahbisan gedung Gereja Eden Jemaat GPM Eden Kudamati, hati umat makin menyatu dengan Tuhan. Dijelaskan, menyatu yang dimaksudkan juga adalah dengan sesama umat maupun dengan masyarakat dan pemerintah. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi menyambut baik pentahbisan gedung Gereja Eden dan mengharapkan agar jemaat Eden Kudamati dapat memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan fungsi gereja yang sesungguhnya. Wali Kota Risat Lohana Pesi berharap adanya gedung gereja yang baru bagi jemaat GPM Eden Kudamati dapat memberikan kesejukan kepada sesama umat beragama yang ada di daerah ini. Dijelaskan menghadapi pemilu 17 April 2019, warga jemaat GPM Eden Kudamati dapat menjaga stabilitas, ketertiban dan keamanan, terutama menghindari berita bohong yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif. Sementara penjabat Gubernur Maluku dalam sambutan tertulisnya berharap kehadiran gedung Gereja Eden di Kudamati dapat digunakan secara maksimal, terutama bagi penyelenggaraan aktivitas kerohanian. Dirinya juga menghimbau agar gedung gereja yang baru dibangun itu harus selalu terbuka bagi setiap aktivitas pembelajaran iman yang lebih praktis dan kontekstual bagi jemaat. Sekaitan dengan akan digelarnya pemilu 17 April 2019, penjabat Gubernur Maluku menyampaikan agar warga jemaat GPM Eden Kudamati dapat mensukseskan event 5 tahunan tersebut dengan menggunakan hak pilih mereka dan tidak golput dalam pemilu mendatang. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon dipercayakan menjadi tuan rumah Seminar Nasional Dekan Usuluddin se-Indonesia tahun 2019. Seminar nasional tersebut digelar dari tanggal 7 hingga 9 April mendatang. Tema seminar nasional yang diangkat adalah Fakultas Usuluddin dalam menghadapi perkembangan era revolusi industri 4.0. Kan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon Mujadid Naya mengatakan, selain menggelar seminar, Forum Dekan Usuluddin se-Indonesia juga akan memilih ketua forum yang baru masa bakti 2019-2023. Ketua Forum Dekan Usuluddin se-Indonesia Profesor Masri mengatakan menghadapi perkembangan era revolusi industri 4.0, Fakultas Usuluddin harus bangkit dan berbenah. Tantangan dan peluang yang ada di era revolusi industri 4.0 harus bisa dijawab dengan peningkatan kualitas. Hal senada juga disampaikan Rektor IAIN Ambon Hasbullah Toisuta saat membuka Forum Dekan Fakultas Usuluddin se-Indonesia Minggu malam di Ambon. IAIN Ambon dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 saat ini tengah melakukan revitalisasi secara keseluruhan terhadap manajemen perkuliahan di kampus tersebut. Iya, sekarang ini kita semua intinya kita sedang revitalisasi semua perangkat IT kita, salah satu sisi dalam rangka pemutakhiran sistem pembelajaran maupun sistem pelayanan, ya pelayanan kemahasiswaan, pelayanan proses-proses pembelajaran sedang direvitalisasi, revitalisasi website, revitalisasi pangkalan data kita sampai kepada revitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam Forum Dekan Fakultas Usuluddin se-Indonesia ini, Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Muhammad Arsal Salim dihadirkan sebagai pembicara. Dalam paparannya, Muhammad Arsal Salim menegaskan kemajuan suatu bangsa punya hubungan positif dengan pendidikan tinggi. Suatu negara akan maju apabila didukung oleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Rida Raiman, Lamarunga melaporkan. Ketua Sekolah Tinggi Abdul Aziz Kataloka Ambon, Zainal Rengi Purwarin, membuka pembekalan dan pelepasan mahasiswa KKN Angkatan ke-14 tahun 2019. Kegiatan tersebut ditandai dengan penyamatan jaket alma mater sebagai tanda dimulainya kegiatan dimaksud. Ketua Sekolah Tinggi Setia Alaska Ambon, Zainal Rengi Purwarin mengatakan, kuliah kerja nyata atau KKN merupakan salah satu instrumen atau bagian terpenting untuk meraih gelar sarjana.
Karenanya untuk melengkapi gelar kesarjanaan tersebut, seseorang mahasiswa dituntut untuk menempuh sejumlah proses akademik, satu diantaranya adalah kuliah kerja nyata atau KKN. 36 mahasiswa KKN Angkatan ke-14 ini akan menjalani praktikum kuliah kerja nyata lebih dari 1 bulan dengan titik simpul kegiatan dipusatkan di seputaran kawasan kampus. Kita setiap perguruan tinggi termasuk Setia Alaska Ambon mengemban sebuah 3 tugas tugas tridharma perguruan tinggi itu kita kenal dengan tugas pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mahasiswa itu diberikan berbagai teori dan konsep saat mereka mengikuti perkuliahan teori. Setelah itu mereka dilibatkan dalam kuliah praktek, itu satu diantaranya KKN, kuliah kerja nyata, dan itu dilakukan secara periodik. Dan mahasiswa Setia Alaska pun dari tahun ke tahun kita luncurkan setelah selesai teorinya dia ber-KKN. Ada yang KKN di luar areal kampus ini, tapi sebagian juga dilakukan di sekitar areal kampus Setia Alaska di air besar ini. Reni Purwarin menjelaskan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan mahasiswa KKN ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan menjadi daya dorong bagi setiap mahasiswa untuk lebih mandiri, profesional, terutama dalam meningkatkan kecerdasan intelektual yang nantinya menjadi bekal maupun modal untuk meraih masa depan setelah mengakhiri proses belajar di Setia Alaska Ambon. Reni Purwarin juga berharap selama proses KKN berlangsung, mahasiswa KKN diharapkan dapat menjaga nama baik kampus dan menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Abu Sabawa, Cak Tamaila melaporkan. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah diperingati ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Fitra dan Remaja Rumah 3 Pantai minggu kemarin. Peringatan Isra Mi'raj tersebut dirangkai dengan prosesi Hatmil Quran TPQ Al-Fitra dan Densipura. Ketua Panitia Abdullah Baba mengatakan peringatan Isra Mi'raj dan Hatmil Quran yang dilaksanakan ini berlangsung dalam suasana kebersamaan. Masyarakat Rumah 3 Pantai bersatu untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dan Hatmil Quran sebagai perwujudan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua komponen masyarakat, terutama anak-anak mahasiswa yang ada di lingkungan sini semua berpartisipasi dalam rangka kegiatan ini. Ini sebagai percontohan untuk TPQ yang lain sehingga ke depan bisa menghatamkan santri-santri lebih banyak lagi. Kita tahu bahwa sejauh ini anak-anak muda, kalangan muda pada saat ini disebut dengan zaman-zaman milenial ini, zaman-zaman now ini. Ini takutnya tidak dibentengi dengan keimanan ini pada saat paham-paham yang lain, paham-paham radikal yang akan masuk, hancur sudah generasi muda. Ketua Pembina TPQ Al-Fitra Abdul Hayat mengatakan pelaksanaan Hatmil Quran kali ini merupakan angkatan keempat dengan jumlah santri 8 orang. Hingga tahun ini total santri yang sudah mengikuti Hatmil Quran di TPQ Al-Fitra sebanyak 37 orang. Pada Hatmil Quran angkatan keempat ini diikutsertakan pula 2 santri dari TPQ Densipura. Saat memberikan hikmah Isra Mi'raj, Kabid Bimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon Hussein Sahiri mengatakan kegiatan Hatmil Quran seperti ini perlu dilakukan semarak. Pasalnya melalui Hatmil Quran ini akan melahirkan generasi muda Islam yang Qurani. Sementara makna dari Isra Mi'raj adalah perintah solat yang wajib ditegakkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peringatan Isra Mi'raj dan Hatmil Quran ini, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Fitra dan remaja Rumah 3 Pantai turut mempersembahkan aneka tari dan lagu bernuansa Islam. Rida Raiman, Lamarunga melaporkan. Isra dan Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dan bersejarah yang dijalani Nabi besar Muhammad SAW untuk menerima sholat 5 waktu. Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda.
Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan rohani ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Dua peristiwa penting yang dijalani junjungan Nabi besar Muhammad SAW oleh umat Islam setiap tahun diperingati, termasuk Majelis Taklim Jabal Rahmah Harapan Jaya Kebun Cengkeh Desa Batu Merah. Esensi dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Al-Ustadz Salim dalam tausiahnya menguraikan tentang hakikat dari Isra dan Mi'raj yang memiliki dimensi yang berbeda, yakni perjalanan dan keterpanggilan Nabi Muhammad dalam menegakkan Islam melalui sholat 5 waktu. Karenanya melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, Al-Ustadz Salim mengajak ibu-ibu Majelis Taklim Jabal Rahmah Harapan Jaya untuk senantiasa menjadi media penyelaras dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandaskan, sholat 5 waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW hendaknya dimaknai sebagai salah satu instrumen rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Kita harus tahu bacaan-bacaan salat, artinya kita harus tahu. Dan yang keempat, Majelis Taklim Al-Kansa Asmaul Husna Desa Batu Merah memperingati Isra dan Mi'raj 1440 Hijriah. Peringatan Isra dan Mi'raj oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kansa Asmaul Husna Desa Batu Merah ini merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan tersebut diawali dengan doa dan salawat Nabi sebagai ungkapan rasa syukur kepada baginda Rasul Muhammad SAW atas perintah sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Pembina Majelis Taklim Al-Kansa Asmaul Husna Desa Batu Merah, Zulkifli Pakahubun, mengatakan peringatan Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan ini hendaknya dapat memiliki nilai ketaatan dan kesalehan, terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, makna dari peringatan Isra dan Mi'raj ini dapat dijadikan sebagai penguatan kapasitas iman dan kesalehan, terutama menjadikan sholat sebagai tiang agama. Al-Ustadz Haji Ma'ruf dalam tausiahnya mengupas tentang sholat 5 waktu sebagai tiang emas dalam menapaki hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ditandaskan Isra dan Mi'raj memiliki makna ganda, yakni perjalanan lahiriah dan rohaniah yang intinya untuk menerima sholat 5 waktu sebagai tiang agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Ma'ruf menjelaskan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit yang ke-7 memiliki makna ketauhidan yang sempurna. Karenanya melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kansa Asmaul Husna dapat menjadi perekat dan pendorong untuk meningkatkan nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks religius keumatan. Di sela-sela kegiatan tersebut, pengurus Majelis Taklim Al-Kansa Asmaul Husna juga memberikan bingkisan kasih bagi para janda dan anak yatim piatu. Abu Sahubawa, Junada Asril melaporkan.